Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gwita Mawar, NIM 20211143374, kelas 1J, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu faktor-faktor pendidikan. 1. Pengertian faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hal yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Terdapat 7 faktor-faktor pendidikan, antara lain faktor tujuan, faktor pendidik, faktor alat dan media, faktor isi atau materi pendidikan, faktor lingkungan, faktor metode. Faktor-faktor tersebut dapat membentuk sebuah pola interaksi atau saling mempengaruhi. 2. Macam-macam faktor pendidikan. 1. Peserta didik. Faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit, anak didik ialah anak pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Karena itulah, anak didik memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, 1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. 2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. C. Sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu, menyangkut seperti kebutuhan biologis, rohasi, inteligasi, emosi, kemampuan berbicara, perbedaan individual, dan sebagainya. 2. Tujuan. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya. Juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk mempermudah pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya, 3. Materi. Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam suatu usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam memelihara materi pendidikan, yaitu 1. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. B. Materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. 4. Alat. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, alat meliputi juga faktor-faktor yang lain seperti tujuan, pendidik, anak didik, dan lingkungan pendidik, bila mana faktor-faktor tersebut digunakan direncanakan dalam pembuatan atau tindakan pendidik. Macam-macam alat pendidikan, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, serta kebiasaan, termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya keadaan gudang sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu berupa 1. Perbuatan pendidik, bisa disebut software, mencakup nasihat, teladan, langgaran, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. 2. Benda-benda lain alat bantu, bisa disebut hardware, mencakup meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Sementara itu, tindakan pendidikan yang merupakan alat pendidikan dapat ditinjau berdasarkan 3 sudut pandang berikut. 1. Pengaruh tindakan terhadap lingkungan tingkah laku anak didik. 2. Akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. 3. Bersifat melindungi anak didik. 3.
Hubungan timbal balik antara faktor pendidikan. Hubungan timbal balik antara faktor pendidikan dapat diartikan lain sebagai keterkaitan yang saling menguntungkan antara faktor pendidikan. Dalam melakukan suatu sistem pendidikan harus ada faktor-faktor yang melakukan ataupun yang mendukung agar sistem tersebut dapat berjalan. Faktor-faktor tersebut juga saling berkaitan satu sama lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 secara jelas disebutkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sesungguhnya, faktor tujuan bagi pendidikan adalah 1. Sebagai arah pendidikan. Tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha. 2. Tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha pasti memiliki awal dan akhir. 3. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. 4. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.